Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A5 akan mempresentasikan student project yang berjudul Borderline Personality Disorder. Berikut adalah anggota dari SGD A5. Perkenalkan, saya Ivani Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang. Gangguan kepribadian ambang atau biasa disebut dengan Borderline Personality Disorder atau BPD adalah salah satu gangguan mental yang mempengaruhi kondisi suasana hati atau mood. Di sini prevalensi untuk populasi umum atau komunitas sebanyak 1-3%. Untuk rawat jalan 10-11%, untuk perawatan psikiater 20%, dan sampel klinis 33-49%, dan yang terakhir untuk bunuh diri adalah 10%. Gangguan ini ditandai dengan adanya tindakan yang impulsif, ketidakstabilan afektif, hubungan interpersonal yang tidak stabil, mudah tersinggung, perasaan hampa, dan bahkan penderita dapat melukai diri sendiri. Sebanyak 88% kasus gangguan kepribadian ambang disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor lain di saat usia dewasa. Trauma masa kecil dan pola asuh orang tua yang tidak tepat dapat menjadi faktor utama terjadinya hal ini. Salah satu bentuk dukungan sosial yang paling sering didapatkan oleh penderita adalah dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi, dan dukungan instrumental. Baik, perkenalkan nama saya Vanessa Sharon Roto Tegal dengan 3 digit NIM terakhir 113. Saat ini saya akan membacakan mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Untuk rumusan masalah yang pertama, apa definisi borderline personality disorder? Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan borderline personality disorder? Yang ketiga, apa saja kriteria diagnostik yang digunakan untuk mendiagnosis borderline personality disorder? Yang keempat, bagaimana epidemiologi dan faktor etiologi memengaruhi timbulnya borderline personality disorder. Yang kelima, apa saja ciri-ciri klinis dari borderline personality disorder. Yang keenam, apa bentuk pengobatan yang efektif untuk pasien dengan borderline personality disorder, baik non-farmakologis maupun farmakologis. Yang ketujuh, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya borderline personality disorder. Untuk tujuan penulisan, yang pertama menjelaskan definisi dan karakteristik borderline personality disorder. Kemudian menggambarkan sejarah perkembangan borderline personality disorder dalam dunia psikiatri. Yang ketiga, menganalisis kriteria diagnostik borderline personality disorder berdasarkan panduan medis. Keempat, mengidentifikasi faktor epidemiologi dan etiologi borderline personality disorder, baik dari segi biologis maupun lingkungan. Yang kelima, memaparkan ciri-ciri klinis yang khas pada penderita borderline personality disorder. Yang keenam, menjelaskan mengenai pengobatan yang tersedia baik farmakologi maupun non-farmakologi. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana upaya pencegahan borderline personality disorder. Untuk manfaat penulisan diharapkan bagi pembaca dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang borderline personality disorder sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat bagi individu yang mengidap gangguan ini. Bagi pasien atau penyintas, diharapkan penulisan ini dapat membantu memahami kondisi yang dialami serta opsi pengobatan yang dapat mendukung proses penyembuhan dan pemulihan. Baik dokter, perkenalkan saya Komar Raditya Putra Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 213. Saya izin menjelaskan tentang borderline personality disorder. BPD adalah masalah mental yang mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilaku seseorang. BPD berkaitan dengan kemampuan individu dalam pengontrolan emosi. Kehilangan kontrol emosi menyebabkan peningkatan impulsivitas berdampak pada sudut pandang seseorang terhadap dirinya dan hubungan negatif dengan lingkungan sosial. Onset sindrom BPD yang koheren seringkali terjadi pada masa remaja, tepatnya pasca usia 12 tahun. BPD didahului atau berkembang bersamaan dengan gejala gangguan internalisasi, eksternalisasi, ataupun keduanya. BPD juga seringkali dikorelasikan dengan output yang buruk seperti pencapaian buruk pada dunia kerja ataupun pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Anindya Indra Kumari dengan 3 digit NIM terakhir 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari BPD. Istilah Borderline Personality Disorder atau BPD diusulkan di Amerika Serikat oleh Adolf Stern pada tahun 1938. Stern menggambarkan sekelompok pasien yang tidak masuk ke dalam kelompok psikotik maupun psikoneurotik dan memperkenalkan istilah garis batas untuk mendeskripsikan apa yang ia amati karena berbatasan dengan kondisi lain. Istilah BPD diperkenalkan oleh Otto Kernberg pada tahun 1975 untuk merujuk pada pola fungsi dan juga perilaku yang konsisten yang ditandai dengan ketidakstabilan dan mencerminkan organisasi diri psikologis yang terganggu.
Sekelompok gejala dan perilaku yang terkait dengan BPD menjadi lebih dikenal secara luas dan termasuk fluktuasi yang mencolok dari periode kepercayaan diri hingga masa-masa keputusasaan mutlak, citra diri yang sangat tidak stabil, perubahan suasana hati yang cepat, dengan rasa takut akan pengabaian dan juga penolakan, dan juga kecenderungan kuat untuk berpikir untuk bunuh diri dan melukai diri sendiri. Karakteristik yang sekarang mendefinisikan gangguan BPD digambarkan oleh Gunderson dan juga Kolb pada tahun 1978 dan sejak saat itu telah dimasukkan ke dalam klasifikasi psikiatri kontemporer. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Syafika Putri Fabiani dengan 3 digit tim terakhir 240. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kriteria diagnostik dari Borderline Personality Disorder atau BPD, yang dimana diagnosis BPD ini mengacu pada DSM-5, yaitu melalui evaluasi yang komprehensif, seperti riwayat pribadi, informasi tambahan, serta pemeriksaan status mental. BPD ini ditandai dengan ketidakstabilan hubungan interpersonal, citra diri, emosi, serta impulsivitas, yang dimana diagnosisnya minimal memenuhi 5 dari 9 kriteria berikut, yaitu yang pertama adalah ketakutan berlebihan akan ditinggalkan, lalu ada pola hubungan berubah-ubah, lalu ada ketidakstabilan citra diri atau identitas, lalu ada perilaku impulsif yang merugikan diri sendiri, lalu ada ancaman atau tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri, lalu ada perasaan hampa yang kronis, lalu ada marah tidak sesuai dan sulit dikendalikan, dan yang terakhir adalah pikiran paranoid atau gejala disosiatif saat stres. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai epidemiologi. Jadi borderline personality disorder ini merupakan gangguan kepribadian kelompok B dengan prevalensi sekitar 1-2% pada populasi umum. BPD ini lebih sering didiagnosis pada wanita, kemudian gejalanya ini biasanya muncul pada akhir remaja atau awal dewasa, dan juga seringkali disertai dengan komorbiditas seperti depresi, gangguan kecemasan, serta penyalahgunaan zat. BPD ini juga ditemukan di berbagai kelompok sosial dengan prognosis bervariasi dan juga resiko bunuh diri mencapai 10%. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putu Purwakarendra dengan 3 digit tim terakhir 202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi. Borderline Personality Disorder atau BPD merupakan gangguan kepribadian dengan penyebab yang tidak jelas dan kompleks. Gangguan kepribadian ini terjadi karena interaksi faktor genetik, biologis atau neurobiologi, dan pengaruh psikososial. Faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan otak, di mana yang pertama yaitu faktor biologis, neurobiologi. BPD Borderline Personality Disorder terjadi karena gangguan sistem neurobiologi seperti interkoneksi neurohormon dan aktivitas neural yang berhubungan dengan emosi. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Ida Ayagung Widya Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Saya mohon izin melanjutkan penjelasan terkait dengan pengaruh lingkungan yang dapat menimbulkan terjadinya BPD. Jadi terdapat 3 poin. Yang pertama adalah riwayat keluarga. Apabila secara genetik terdapat keluarga yang mengalami BPD, maka dapat ada kemungkinan bahwa keturunannya juga dapat mengalami BPD. Yang kedua adalah masa pertumbuhan, di mana apabila terdapat riwayat pengabaian, kekerasan fisik, dan juga seksual selama masa pertumbuhannya, itu juga dapat memicu terjadinya BPD. Yang ketiga adalah kondisi sosioekonomi atau kondisi keluarga dalam kondisi sosioekonomi itu sendiri. Apabila seseorang tinggal di lingkungan yang kurang memadai, kurang suportif, dan juga dalam keadaan ekonomi yang rendah, itu juga dapat mempengaruhi terjadinya BPD. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Slide selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Madela Santira Wulandari dengan 3 digit terakhir 188. Jadi izin untuk menjelaskan bahwa ciri-ciri klinis dalam penderita borderline personality disorder sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama adalah perubahan mood yang signifikan. Namun perubahan mood ini berbeda dengan perubahan mood yang dialami oleh penderita bipolar. Karena perubahan mood tidak ada episode-episode tertentu seperti manik ataupun depresi. Perubahan mood ini terjadi dalam waktu yang cepat dan terus-menerus. Selanjutnya ada perubahan dalam citra diri seperti pergeseran tujuan, nilai-nilai, opini, dan juga perubahan drastis terhadap rencana tentang karir dan lain-lain. Selanjutnya ada perasaan takut akan ditinggalkan yang berlebihan. Di sini penderita dari borderline personality disorder akan mengalami perasaan marah ketika ada perubahan yang tidak dapat dihindari ataupun mengalami intoleransi dalam kesendirian. Selanjutnya ciri-ciri klinis yang terakhir yaitu perilaku impulsif. Penderita borderline personality disorder ini rentan mengalami atau melakukan perilaku impulsif seperti berjudi, mengonsumsi alkohol, ataupun makan berlebihan. Baik, sekian.
Perkenalkan, saya Vanessa Pragia Paulus dengan 3 JT yang terakhir 011 akan menjelaskan mengenai pengobatan pada pasien dengan borderline personality disorder atau BPD yang menggunakan pendekatan psikoterapi dan psikofarmakologi. Pada pertama itu psikopaterapi, pendekatan utama pada pasien BPD bertujuan untuk mengubah pola pikir, emosi, dan perilaku yang mengganggu. Terdapat 6 jenis, diantaranya yang pertama adalah dialectal behavioral therapy atau DBT untuk mengajarkan keterampilan mengelola emosi, stres, dan hubungan interpersonal. Yang kedua adalah cognitive behavioral therapy atau CBT, mengubah pola pikir negatif dan meredakan kecemasan serta suasana hati buruk. Yang ketiga adalah skema fokus terapi, di mana fokus pada pola pikir negatif yang telah terbentuk sejak lama. Yang keempat adalah mentalization based therapy (MBT), membantu pasien merefleksikan emosi dan tindakan. Yang kelima adalah transference focus psikoterapi atau TFP, yang mengeksplorasikan emosi yang dialihkan ke terapis. Yang keenam adalah steps terapi berbasis kelompok yang melibatkan keluarga dalam mendukung pasien. Selanjutnya adalah psikofarmakologi. Meskipun FDA tidak ada menyetujui secara spesifik pengobatan obat-obatan pada pasien BPD, namun obat-obat seperti antidepresan, antipsikotik, dan mood stabilizer dapat digunakan untuk menangani gejala seperti depresi, impulsivitas, dan kecemasan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Emran Lagi Pariswanto dengan 3 digit akhir 035. Di sini saya izin menunjukkan untuk upaya pencegahan. Untuk upaya pencegahan sendiri, untuk mencegah borderline personality disorder atau BPD, penting untuk fokus pada pengelolaan faktor risiko dan mengembangkan keterampilan yang dapat membantu individu mengatasi stres serta tantangan emosional. Berikut beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil. Pertama, itu pendidikan dan kesadaran. Kedua, pengelolaan stres. Ketiga, dukungan sosial. Keempat, pengembangan keterampilan emosional. 5, mencari bantuan dini. 6, pengindaran penyalahgunaan zat. Dengan upaya pencegahan yang tepat, resiko pengembangan BPD dapat dikurangi dan individu dapat memiliki kehidupan yang lebih stabil dan memuaskan. Sekian, terima kasih. Baik dokter, saya izin melanjutkan membahas mengenai kesimpulan. Jadi BPD adalah masalah mental yang mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilaku, sehingga berdampak pada cara pandang individu terhadap dirinya. Istilah borderline personality disorder atau kepribadian ambang diusulkan oleh Adolf Stern di Amerika Serikat pada tahun 1938. Jadi BPD disebabkan oleh faktor genetik, biologis, neurobiologi, dan pengaruh psikososial. BPD memiliki ciri khas perubahan suasana hati yang naik dalam 1 menit dan turun pada menit berikutnya. Untuk mengobati pasien BPD dapat dilakukan pengobatan secara psikoterapi seperti terapi perilaku atau DBT dan terapi kognitif perilaku atau CBT. Terdapat juga pengobatan farmakologis untuk mengelola gejala dengan obat antipsikotik, antidepresan, dan mood stabilizer. Pencegahan BPD berfokus pada pengelolaan faktor risiko dan pengembangan keterampilan yang dapat membantu individu mengatasi stres dan tantangan emosionalnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dokter.